usaha terutama di properti. Untuk Batam, menurut Bapak bagaimana Pak? Apakah nanti ke depan itu akan lebih melambatkah? Secara saya tulis dalam buku Property Clock saya, memang properti itu up down, up down, up down. Dia tetap ada waktunya naik, ada waktunya turun. Hai sahabat properti, kembali lagi dengan MJO Podcast. Saya Gunawan bersama bapak saya, Bapak Mati Yusuf. Saya Pakar properti 33 tahun di Indonesia. Ya. Apa kabar? Luar biasa, Pak Gun. Ya. Gimana Pak perjalanan Pak dari Jakarta? Wah, bagus. Hanya mengingat-ingat mau kita syuting MJO Podcast jadi semangat. Oke, Pak. Jadi kalau untuk yang sekarang lagi heboh-heboh di Jakarta Pak, tidak mengganggu aktivitas Bapak? Oh ya, tidak. Ya. Jadi sedikit Pak, saya mau bertanya Pak. Ya. Ini kan pemilu kan sudah selesai Pak. Betul. Dan juga kita mungkin ke depan sudah mulai nampak gambaran untuk kepemimpinan presiden kita yang terbaru Pak. Iya. Dan kalau nggak salah hari ini Pak mau diputuskan. Iya, diumumkan ya. Menurut Bapak nih, dengan kepemimpinan presiden yang berikutnya, untuk di kalangan pengusaha terutama di properti, untuk Batam, menurut Bapak bagaimana Pak? Apakah nanti ke depan itu akan lebih melambatkah atau semakin mencepat atau semakin stuck begitu gitu? Oke, pertanyaannya bagus banget ini ya. Ini kalau politik saya tidak campur, tetapi siapapun yang jadi presiden ke depannya ini pasti semua adalah seizin yang di atas. Itu yang paling penting dulu. Dan saya percaya bahwa Indonesia secara saya tulis dalam buku Property Clock saya, memang properti itu up down, up down, up down. Dia tetap ada waktunya naik, ada waktunya turun. Dan turun kita sejak 2018 sampai saat ini sebenarnya sudah cukup lama turunnya. Biasanya cukup 5 tahun. Misalnya contoh 2018, 19 ya. 2020, 21, 22, 23 mestinya udah bangkit. Karena ada terlambatan, karena ada COVID ya. Karena ada COVID itu yang pandemi itu yang membuat terlambat 2-3 tahun ya. Nah, tetapi perhitungan saya setelah hari ini tanggal 20 Maret 2024 diumumkan siapapun yang jadi presidennya. Tapi saya percaya siapapun jadi presiden pasti ada seizin dari atas, pasti akan bagus. Karena ini memang waktunya properti bangkit. Jadi tidak ada alasan mengatakan properti tidak bangkit. Karena properti itu didukung oleh 200 multiplier effect-nya. Multiplier effect, kalau properti mangkrak, kalau properti yang disebut dengan tidak jalan, properti stagnasi atau perlambatan, maka ekonomi akan terjadi perlambatan. Jadi satu poin yang boleh dilihat oleh Pak Gun, properti kapan bangkit, yaitu kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 5%. Negara-negara lain pertumbuhannya 0. Bahkan pertumbuhannya minus. Indonesia pertumbuhannya 5%. Ini menjadi satu positioning bahwa Indonesia akan bangkit properti dengan luar biasa. Dan dengan pengumuman ini, saya percaya semua adem, semua berdamai. Siapapun yang jadi presiden atas daripada pemilihan rakyat. Saya percaya itu ekonomi akan bangkit, properti akan bangkit, maka multiplier effect-nya, lokomotifnya akan menarik semua gerbongnya. 200 gerbong yang ditarik, semua akan bangkit. Baik Pak, terima kasih banyak sekali Pak masukannya. Ya. Sebentar Pak, untuk sahabat-sahabat properti yang ada di manapun berada, jadi kita sudah dengarkan langsung dari Bapak kita, Bapak Matius. Jadi untuk ambil properti jangan khawatir, dan juga untuk pengusaha-pengusaha properti di Batam, yakinlah bahwa ini adalah awal momentumnya untuk properti di Anda mau jadi the racing star, saat ini startingnya. Sebentar lagi properti akan bangkit. Jangan Anda jadi follower, tapi Anda jadilah pioneer. See you on the top.